itu saja. Itu persamaannya apa? Iya betul. Ya tentu ada variabelnya kan. Ya kita coba lihat variabelnya apa. Nomor 2, daya pompa itu sama dengan energi pompa. Energi pompa itu apa ya? WP ya, WP ya. WP dikali M dot. Ya kan? Kalau daya itu P kecil ya, P kecil. Sama dengan WP itu H2 kurang H1 kali M dot. Itu kan ya? Sehingga yang ditanyakan adalah berapa energi atau entalpi gas ideal pada saat keluar. Jadi H2 yang ditanyakan. Ya. Ya, kita coba lihat dulu. Ini M dot yang kita pindah dulu ke sana. Ya, jadi di bawah P dibagi M dot sama dengan H2 dikurang H1. Bisa? Saudara-saudara? Bisa ya? Sehingga H2 yang ditanyakan nih, H2 sama dengan ini pindah ke sono. Ya kan? Ini H2-nya sini. H2 tetap H2 sama dengan daya pompa dibagi M dot. Ini pindah jadi positif. Plus H1. Itu harga H2. Daya pompa ada nih 25.000 kilowatt. Kemudian laju air masanya 215 kilogram per second. Wah, ini apa ya? Nggak tahu ini untuk apa gitu. Gede-gede banget. Ini pun gede dayanya ya. 25 juta watt. Kalau buat juta. Ini laju air masanya 215 kilogram. Wah, itu. M dot-nya. Kemudian H1-nya dari ini nih. Dari datanya. P-nya 0,4 atm. Temperaturnya 60 derajat Celcius. Berapa H2-nya? Ya, seperti ini. Ini masukin 25, M dot-nya 215, H1-nya dari grafik, dapat H2. Oke, seperti itu tugas pembahasannya. Ya, jadi yang bisa syukur, yang masih kurang silakan di foto atau screenshot untuk belajar di rumah. Matematik ya, ini pindah kanan, pindah kiri, positif, negatif, seperti itulah. Misalkan foto 1, 2, 3, hapus. Baik, kita lanjutkan materi kita. Minggu lalu sudah sampai dengan turbin uap. Ya. Saya coba flashback sebentar supaya lebih ingat lagi. Setelah kita bahas pompa dan ketel, ya. Ternyata sekarang kita bahas turbin uap. Ada pertanyaan silakan ya. Ya, gambarannya seperti ini. Ya, yang namanya turbin uap. Tuh, ya, turbin uap. Ini definisi atau keterangan lah. Disebutkan bahwa awalnya siklusnya
atau dengan menggunakan air biasa dengan siklus terbuka, ya, dan dikembangkan dengan air proses destilasi menghasilkan siklus tertutup untuk menghindari korosi pada sudu atau kulit seperti itu. Ya. Awalnya air biasa itu bisa dari sungai, bisa dari sumur ya, seperti itu. Kemudian destilasi diperlukan untuk mengurangi korosi pada turbin. Akibatnya siklusnya harus ditutup. Siklus seperti apa nanti kita bahas setelah kita bicara turbin uap ini. Ya. Ini steamnya, uapnya masuk, kemudian menabrak sudu turbin dengan banyak tingkat, multi stage, ya. Yang terendah ini high pressure biasanya, tandanya seperti itu. Yang besar ini low pressure. Ya. Tambahan saja bahwa multi stage diperlukan itu untuk meningkatkan RPM atau putaran, terutama pada khusus turbin-turbin gas ya, turbin gas untuk pesawat. Jadi tidak single stick tapi multi banyak. Ini sama lah seperti itu. Kemudian bersaat bareng dengan berputarnya sudu, maka dia memutarkan poros turbin yang dihubungi oleh generator listrik. Ya. Artinya ada energi kerja PT yang keluar dari sistem turbin, keluar artinya. Kemudian H2-nya ini uap sisa pemutaran turbin. Artinya steam outlet ini tekanan dan temperaturnya turun, ya, rendah dibandingkan dengan entry-nya, masuknya. Kalau sini bisa di daerah uap jenuh lebih sedikit lah, uap jenuh boleh, ya. Tapi lebih sedikit bagus, biasanya lebih sedikit ya di luar jenuh. Gitu. Kemudian di sini keluarnya itu adalah masuk ke dalam campuran biasanya. Biasanya campuran itu persentasinya 90%. Jadi uap 90, 10% lagi air. Ya, jadi udah campuran di sini. Itu sudah turun tekanan temperatur. Ya. Sehingga dengan kondisi seperti ini, kamu lihat ini, kita bisa membuat atau mengkaji dari turbin uap ini sebagai berikut. Ya. Kita buat dulu simbolnya. Ya. Nah, seperti ini simbolnya. Ya. Jadi masuknya di penampang atau daerah yang kecil, ya, penampang yang kecil, keluarnya di penampang yang besar. Artinya expand, ya, diekspansikan. Tekanannya diturunkan. Turunkannya sekaligus dimanfaatkan untuk memutar bilah tadi, turbin, ya, memutar sudut turbin memutar. Dengan memutar maka dihasilkanlah energi kerja turbin weight untuk menggerakkan generator tadi. Sehingga keluarlah balan energinya seperti ini dan simbolnya pun seperti ini. Ya. Sehingga definisinya itu simbolnya ini. Ya. Thermal yang fungsinya menghasilkan energi kerja turbin dengan menurunkan tekanan dari H1 menjadi H2 pada fase uap. Nah, pada fase uap ya, kayak gas. Nanti belum bahas uap. Artinya di sebelah kanan dari grafik H2O. Ya, grafik H2O. Dia berada di sebelah kanan. Minus itu. Simbolnya seperti ini. Ya, kita sudah tahu sama-sama. Sehingga dari simbol ini kita bisa langsung membuat balan energinya. Tidak ada yang beda dari awal kita kuliah sampai dengan ini. Ya, ini masuk, ini masuk, ya ini keluar, Ya, seperti ini. Gampang. Kemudian pada prosesnya, itu bekerjanya ini darah uap. Masuknya darah uap, lebih sedikit lah. Ya, uap jenuh, lebih sedikit.
Ini idealnya ya seperti ini. Karena nanti aktualnya dia perlu alat tambahan. Ya. Ini masih kurang bahasanya. Kalau di teknik ini masih kurang. Artinya uapnya tidak bagus. Tapi nggak apa-apa ini untuk latihan saja ya. Nanti ditambahkan lagi. Nanti kalau sudah kita masuk MK2, bagaimana merubahnya gitu. Ya. Sehingga ini uapnya betul-betul uap yang bagus. Uap bagus artinya tidak ada kandungan airnya. Di sini dia jatuhnya. Ya. Uap panas lanjut atau kering. Itu ada alatnya lagi. Ya. Kita ini aja dulu. Jadi turbin uap yang ini itu masuknya D1 sini, keluarnya ke sini. Ini yang satu kedua ini ideal, ya. Yang satu kedua ini aktualnya. Ini pernyataan proses dari turbin uap dengan fluida kerjanya H2O. Fluida kerjanya H2O. Baik, bisa? Sekarang kalau sudah oke dari sini, sudah bisa, kita mau rakit alat-alat thermal yang setelah kita kanat bicara, ya, yaitu pompa, boiler, dan turbin. Ya. Kita coba kasih judulnya cek siklus Rankine terkait dengan alat thermal tadi. Ya. Apa alat thermal yang kita sudah bahas setelah kanat? Yang pertama itu adalah pompa, ya kan? Kedua, kettle atau boiler, uap atau boiler. Yang ketiga, turbin uap, ya kan? Kebetulan ketiga alat ini bisa kita gunakan dengan fluida kerjanya H2O. Ya, ketiga-tiganya ini pompa di air, kettle juga pakai air, turbin juga air. Hanya fasanya yang beda. Ya kan? Sehingga untuk merakit ketiga alat ini, kita butuh bantuan yang namanya grafik. Ya, grafik H2O. Buat ya. Salib sumbunya, tekanan dan entalpi. Sini P, apa saja satuannya, terserah. Mau British, mau SI, boleh saja. Ini entalpi. pH, diagram. Ya. Ada kubahnya, seperti biasa. Tekanan rendahnya, tekanan tingginya. Itu. Ya kan? Yang pertama, kita lihat pompa. Alat thermal yang fungsinya menaikkan gas ideal H2O pada fasa cair. Oh, berarti daerah sini. Kan? Satu, naik. Satu, kedua. Oke. Ya, itulah. Kemudian, kita uap atau boiler. Alat thermal yang fungsinya menghasilkan uap dengan cara merubah fasa cair menjadi uap. Cair ini uap. Geserlah dia ke sini.
terus panjang ke sana. Ketiga. Nyambung tuh, sudah nyambung satu alur, satu jalan. Ini bagus. Berarti kamu setelah pompa, sambungkan sama boiler. Ya, jangan sama turbin uap. Kalau turbin uap, rusak turbin. Ya. Kemudian ini ada uap nih. 3 uap. Oh, kita bisa gunakan turbin uap, berarti menggerakkan turbin uap. Dengan secara ideal, boleh. Dan secara aktual, karena boleh. Ya, ini. Titik 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Ini udah siklus nih. Ya, udah siklus. Ini namanya siklus Rankine terbuka. Ya, 1, 2, 3, 4. Itu Rankine terbuka namanya. Ya. Kalau kita gambarkan skematik alatnya, alat skematik mesin ya, bukan alat ya. Skematik mesin Rankine. Mesin turbin uap terbuka. Sebagai berikut. Kita gambar pompa dulu. Pompa. Nih, ada yang masuk. Ya kan? Yang keluar. Kemudian saat keluar, dia masuk. Setelah itu apa? Oh, boiler atau ketel. Setelah itu, 3 ke 4, oh turbin. Gambar turbin. Lalu keluar 4. Titik 1. Titik 2. 3. 4. Di pompa ada apa? Energi kerja pompa masuk WP. Ya. Ketel ada energi kalor masuk Q ketel. Turbin ada WT, energi kerja turbin. Oke. Ini air biasa, sungai atau air biasa ya. Ini keluar lagi ke sungai nih, sungai. Nah itu. Ya. Ini siklus terbuka menggunakan air biasa. Siklus terbuka. Skematiknya ini. Pernyataan prosesnya seperti ini.